Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah men-share materi tentang bab 1 tentang teks berita. Adapun materinya yaitu apa pengertian teks berita, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Yang ketiga, bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan teks berita, dan keempat, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks berita. Baik, mengenai berita, berita ini merupakan bentuk informasi atau kejadian yang aktual, yang masih hangat, yang masih baru-baru terjadi. Baik itu dalam bentuk media cetak, koran atau majalah, maupun dalam bentuk media elektronik, misalnya televisi. Nah, mengenai kaidah kebahasaan ini, adapun penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks berita. Yang pertama, verba transitif atau kata kerja transitif, di mana di dalam sebuah kalimat itu ada kata kerja yang diimbuhkan dengan me, mem, men, menye, meng, dan menge. Ini diimbuhkan pada kata kerja sehingga kata itu menjadi kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu apabila di dalam sebuah kalimat ada tanda petik dua atau tanda petik ganda, ya, yang menandakan bahwa itu merupakan kalimat langsung. Kemudian di dalam tanda petik dua itu ada kata atau kalimat yang sebelumnya atau di awal kata itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini ada kata-kata yang menandakan bahwa itu merupakan kalimat tidak langsung. Contohnya, kata menjelaskan, menguraikan, memaparkan. Kata-kata ini apabila tidak digunakan di dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu merupakan kalimat tidak langsung. Misalnya, Pak Guru kasih contoh. Pak Ashar menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Kata menjelaskan di sini merupakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Yang keempat, ada keterangan waktu. Ada keterangan waktu yang menandakan bahwa terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Yang menandakan ini seperti apa? Ada kata sejak. Ada kata sejak, akhirnya, sebelum, sesudah itu. Nah, itu kata-kata itu apabila digunakan di dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu menandakan keterangan waktu. Misalnya, sejak pandemi COVID-19 ini, anak-anak belajar di rumah. Nah, kata sejak ini menandakan waktu, waktunya. Kemudian ada keterangan tempat. Keterangan tempat. Keterangan tempat ini ditandai dengan imbuhan di, ke, dan dari. Nah, misalnya, anak-anak belajar di rumah. Nah, kata di ini menandakan tempat. Dipisahkan dengan kata tempat. Ya. Baik, itulah sedikit pembahasan dari Pak Guru mengenai
materi kita tentang kaidah kebahasaan. Adapun materi tugas 2 yang akan Pak Guru share, kemudian kalian nantinya akan mencari di dalam teks itu penggunaan bahasa yang di dalam teks berita tersebut. Itu saja. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.